Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 73 akan menyampaikan materi tentang sejarah pramuka. Karena hari ini itu tanggal 14 Agustus 2021, yaitu bertepatan dengan Hari Pramuka. Nah, sebelum kita lanjut ke sejarah pramuka, kita harus tahu dulu nih, pramuka itu apa. Nah, pramuka ini merupakan organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah pendidikan kepramukaan di Indonesia. Nah, kalau di dunia internasional itu pramuka disebut sebagai kepanduan atau Boy Scout. Kita lanjut ke materi sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai pada saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun 1908. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London, kegiatan Jambore Dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Bapak Pramuka Sedunia. Sejarah pramuka di Indonesia. Nah, sejarah pramuka di Indonesia ini dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, bernama Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari, sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian pada tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Perkemahan ini yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang ini. Nah, sedangkan pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka tetap masih berjalan dan bertahan. Namun di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Keibondan, Peta, dan Seinendan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan mengusir tentara Jepang. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 didirikan Organisasi Rakyat Indonesia di Solo sebagai wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 bertepat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat hingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus.